Tepat hari ini, Erick Thohir berangkat ke kantor AFC dan FIFA untuk lobi Dion Marks dan tim Gapens yang baru saja disetujui oleh anggota DPR dinaturalisasi Timnas Indonesia. AFC berikan kemudahan khusus untuk Timnas Indonesia. Dan dua pemain itu diperbolehkan tampil di Piala Asia U20 2025 minggu depan jadi harapanku. Di sisi lain ini keputusan hebat Erick Thohir tepat tadi malam. Simak ulasannya berikut ini. Supporter klub raksasa Italia Juventus demo besar-besaran di depan kantor officialnya, menuntut batalkan kontrak Loïc Kelly dan ganti dengan kapten Timnas Indonesia Jay Itzes. Manajemen seketika panik dan temui pendemo, dan putuskan langsung terbang ke Venezia untuk transfer Jay Itzes, dan pecahkan rekor nilai transfer. Jadi harapanku usai reaksi supporter Juve ini, memang apa yang mereka lakukan? Tonton video ini sampai selesai. Mantap, ini info A1 khusus subscriber setia channel Indonesian Soccer. Akhirnya ketemu lagi talenta striker mematikan grade A untuk Timnas Indonesia berinisial DZ, baru saja resmi gabung klub legend Belanda. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Indra Syafri siap tunjukkan kehebatan Timnas U20. Siap kalahkan Jepang dan Korea Selatan, target ambisius untuk Indonesia. Apakah ia bisa membuat mimpi ini menjadi kenyataan? Simak strategi besar di balik tekadnya yang luar biasa ini di Piala Asia U20 minggu depan. Tonton sampai tuntas. Tepat hari ini pelatih Timnas Cina Branko Ivankovic memutuskan mundur dari kursi pelatih Cina, padahal sempat kalahkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi prediksiku usai supporter Cina dan media Cina di luar dugaan malah umumkan hal mengejutkan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasannya berikut. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor auto full senyum, talenta keturunan Timnas Indonesia penerus Tom Haye akhirnya ditemukan. Ada gelandang Liga Belanda yang bisa dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia. Berinisial LO. Banyak yang belum tahu, skillnya sungguh mempesona. Simak penjelasan lengkapnya di sini. Dasar pelatih konyol dan gak jelas. Apa-apaan ini? Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan tim pelatihnya di luar dugaan malah posting makan nasi Padang. Padahal itu sangat berbahaya untuk para atlet. Shin Tae-yong auto tertawa melihat ini. Bukannya dibuang, malah diposting akun resmi Timnas. Temukan jawabannya di sini. Sangat membanggakan publik tanah air dan langsung bikin klub Vietnam menangis kejang-kejang, disingkirkan PSM Makassar dari ASEAN Club Championship, wakil Vietnam gagal dapat bonus 647 juta. Kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Tonton video sampai selesai. Sudah tak cocok dengan skema pelatih back Timnas SW terancam hengkang dari klub Belgia, namun ini yang membuat klub Belanda tertarik. Keputusan SW untuk mempertimbangkan hengkang dari klub Belgia membuka babak baru dalam kariernya. Klub Belanda yang selama ini dikenal kuat, kini siap menampungnya. Mengapa ini bisa terjadi? Simak ulasannya di sini. Bahrain menolak bermain di Indonesia. Media Irak ungkap alasan sebenarnya di balik ketakutan mereka. Ketika Bahrain menolak bertanding di Indonesia, banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Media Irak akhirnya mengungkapkan fakta yang mengejutkan tentang perlakuan supporter Garuda yang selama ini belum diketahui banyak orang. Simak penjelasannya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Tepat hari ini, Erick Thohir berangkat ke kantor AFC dan FIFA untuk lobi Dion Marks dan tim Gapens yang baru saja disetujui oleh anggota DPR dinaturalisasi Timnas Indonesia.
AFC berikan kemudahan khusus untuk timnas Indonesia. Dan dua pemain itu diperbolehkan tampil di Piala Asia U20 2025 minggu depan jadi harapanku. Di sisi lain ini keputusan hebat Erick Thohir tepat tadi malam. Simak ulasannya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi tinggi atas keputusan rapat paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta pada Selasa 4 Februari. Dalam rapat tersebut disetujui pengajuan permohonan kewarganegaraan untuk 3 pesepak bola naturalisasi oleh Lenarter H.A. Romanich, Dion Wilhelmus Eddy Marks, dan Tim Henry Victor Gipens. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi keputusan cepat yang diambil oleh anggota Dewan Terhormat di Komisi X dan XII. Ini memungkinkan proses naturalisasi oleh dan 2 pemain muda lainnya untuk timnas U20 berjalan dengan segera. Terlebih mereka sangat dibutuhkan untuk memperkuat timnas yang akan menjalani sejumlah laga krusial, ujar Erick Thohir dengan penuh rasa syukur. Erick juga menambahkan skill Ole sangat mumpuni. Terlebih lagi sejak memperkuat Oxford, dia sudah 2 kali tampil membela klub tersebut. Meskipun belum mencetak gol, namun pelatih Oxford, Gary Rowett, menilai penampilannya sangat baik dalam 2 laga tersebut meskipun baru bergabung dengan tim. Saya berharap Ole bisa menjadi andalan baru timnas untuk mencetak gol ke gawang lawan. Dengan keputusan ini semangat baru muncul untuk timnas yang semakin kuat dengan tambahan pemain-pemain berkualitas. Bagaimana menurut kamu, apakah naturalisasi pemain ini bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia? Yuk beri komentar dan bagikan pendapatmu. Supporter klub raksasa Italia Juventus demo besar-besaran di depan kantor officialnya, menuntut batalkan kontrak Lloyd Kelly dan ganti dengan kapten timnas Indonesia Jay Itzes. Manajemen seketika panik dan temui pendemo, dan putuskan langsung terbang ke Venezia untuk transfer Jay Itzes dan pecahkan rekor nilai transfer. Jadi harapanku usai reaksi supporter Juve ini, memang apa yang mereka lakukan? Tonton video ini sampai selesai. Keputusan Juventus merekrut bek asal Newcastle United Lloyd Kelly mendapat sorotan tajam dari para penggemar. Menariknya, transfer ini terjadi di detik-detik terakhir bursa transfer musim dingin 2025. Lloyd Kelly, yang kini berusia 26 tahun, resmi bergabung dengan Juventus hingga akhir musim dengan status pinjaman. Melalui situs resmi klub, Juventus mengumumkan kedatangannya, menyebutnya sebagai bek serba bisa dan berbakat yang akan memperkuat lini pertahanan nyonya tua. Namun sebelum keputusan ini diambil, ternyata ada kabar bahwa Jay Itzes sempat masuk radar Juventus. Hal ini terjadi setelah Juventus gagal mendatangkan bek Lens, Kevin Danso. Bahkan Juventus dikabarkan sempat melakukan kontak dengan Venezia untuk membahas transfer kapten timnas Indonesia tersebut. Sayangnya Venezia mematok harga 20 juta euro dalam kurung sekitar 337,78 miliar rupiah yang tidak bisa dinegosiasikan. Kemungkinan besar harga tinggi Jay Itzes menjadi alasan Juventus memilih Lloyd Kelly. Namun begitu pengumuman kedatangan Kelly resmi diumumkan, reaksi penggemar pun langsung merespon. Banyak dari mereka yang kecewa dengan keputusan tersebut. Mengapa mereka tidak merekrut Jay Itzes? Tulis salah seorang supporter di kolom komentar unggahan resmi klub. Auranya negatif, komentar penggemar lainnya. Ada pula yang bertanya-tanya, siapa dia? Maaf, dia berasal dari tim mana? Dan Juve seharusnya tidak membeli pemain seperti itu, tambah yang lainnya. Lalu apakah manajemen Juventus akan mempertimbangkan untuk membatalkan kontrak Lloyd Kelly dan menggantinya dengan Jay Itzes? Bagaimana menurut kalian, apakah langkah Juventus ini sudah tepat atau justru malah membingungkan para supporter? Yuk beri komentar kalian! Mantap, ini info A1 khusus subscriber setia channel Indonesian Soccer. Akhirnya ketemu lagi talenta striker mematikan grade A untuk timnas Indonesia berinisial DZ, baru saja resmi gabung klub legend Belanda. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Dan Zandbergen, penyerang berusia 23 tahun yang berdarah Jakarta, resmi bergabung dengan klub Eerste Divisie dalam kurung Keukenkampioen Divisie V3 Venlo.
Pemain yang sebelumnya membela FC Dordrecht ini diumumkan sebagai rekrutan baru V3 pada deadline day transfer musim dingin. Zandbergen menandatangani kontrak berdurasi 1,5 tahun dengan opsi perpanjangan. Dengan kepindahan ini, ia diharapkan dapat memperkuat lini serang tim yang berlaga di kompetisi kasta kedua Belanda tersebut. Dan Zandbergen akan menjadi calon striker naturalisasi timnas Indonesia. Isu tersebut menguak setelah Dean diketahui melakukan video call dengan tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hamadan. Tak hanya itu, ia juga diketahui sudah mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Untuk diketahui, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert memang masih gencar melakukan proyek naturalisasi pemain. Lahir di Belanda pada 5 September 2001, pemain berusia 23 tahun itu memiliki darah Indonesia dan bermain untuk klub yang berkompetisi di kasta teratas Liga Belanda. Ia memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jakarta. Apakah ini striker utama sesungguhnya timnas Indonesia bersama Ole Romani? Tulis di kolom komentar kalian. Indra Syafri siap tunjukkan kehebatan timnas U20. Siap kalahkan Jepang dan Korea Selatan, target ambisius untuk Indonesia. Apakah ia bisa membuat mimpi ini menjadi kenyataan? Simak strategi besar di balik tekadnya yang luar biasa ini di Piala Asia U20 minggu depan. Tonton sampai tuntas. Indra Syafri, pelatih timnas Indonesia U20, menunjukkan tekad kuat untuk membawa timnya ke Piala Dunia U20 2025 meski harus menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang atau Korea Selatan di perempat final Piala Asia U20 2025. Menurutnya, meskipun tantangan besar menanti, ia yakin timnas Indonesia U20 mampu menemukan jalan untuk mencapai target tersebut. Timnas Indonesia U20 akan memulai perjalanan mereka di Piala Asia U20 2025 yang digelar di Cina pada 12 Februari 2025. Mereka akan bersaing di fase grup dengan Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Meskipun hasil uji coba belum sepenuhnya memuaskan, Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, tetap optimis Indra Syafri dapat membawa Garuda Nusantara ke Piala Dunia U20 2025. Kami berharap lolos ke Piala Dunia U20. Kita berharap 4 besar dengan datangnya seorang mantan striker handal dalam kurung Kurniawan Dwi Yulianto, ujar Yunus Nusi. Jika Indonesia berhasil lolos dari fase grup, kemungkinan besar mereka akan menghadapi salah satu dari 2 tim kuat, Jepang atau Korea Selatan, di perempat final. Untuk mencapai semifinal dan meraih tiket ke Piala Dunia U20 2025, timnas Indonesia U20 perlu mengalahkan salah satu dari kedua tim tersebut. Meskipun itu bukan tugas mudah, Indra Syafri tetap optimis bahwa timnya bisa mencapainya. Bola itu bundar, kita tetap berharap tim pelatih untuk bisa meramu itu. Bagaimana menghadapi untuk pembahasan lainnya, kata Yunus Nusi mengenai peluang di perempat final. Indra Syafri juga menambahkan bahwa peluang Indonesia untuk lolos dari grup sangat realistis karena 2 dari 3 tim di grup sudah pernah dihadapi sebelumnya. Indra sendiri sudah merencanakan perjalanan timnas Indonesia U20 sejak awal. Dimulai dari AFF, kualifikasi Piala Asia, hingga akhirnya bertarung di putaran final Piala Asia U20 dengan tujuan besar lolos ke Piala Dunia U20 2025. Ia percaya bahwa dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mereka berada di jalur yang tepat untuk mencapai target tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia U20 mampu menghadapi tantangan besar dan mencapai Piala Dunia U20 2025? Ayo berbagi pendapat di kolom komentar. Tepat hari ini pelatih timnas Cina Branko Ivankovic memutuskan mundur dari kursi pelatih Cina, padahal sempat kalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi prediksiku, usai supporter Cina dan media Cina di luar dugaan malah umumkan hal mengejutkan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasannya berikut. Kepemimpinan pelatih Branko Ivankovic atas timnas Cina semakin mendapat kritik tajam, terutama setelah timnya mengalami kekalahan berturut-turut dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Bahkan meskipun timnas Cina berhasil meraih kemenangan atas timnas Indonesia, kritik terhadap Ivanovic tetap bergulir, terutama terkait keputusan-keputusan strategis yang dinilai buruk. Media Cina, Sohu menuliskan bahwa meskipun menang, Ivan tetap dihujani kemarahan oleh para fans. Meski menang, Ivan tetap dimarahi fans. Alasannya adalah perintahnya di tempat sangat buruk, tulis Sohu yang mengungkapkan ketidakpuasan supporter terhadap sang pelatih. Salah satu alasan utama yang membuat publik Cina geram adalah sikap Ivanovic yang tidak segera melakukan pergantian pemain meskipun beberapa pemain tampak kelelahan. Meski kemenangan atas timnas Indonesia terbilang kecil, namun memperkuat pandangan banyak supporter sebelumnya, Ivan harus disingkirkan. Ivan tidak pernah berganti pemain kurang dari 70 menit setiap kali, lanjut media tersebut. Bahkan menjelang pertandingan berakhir, beberapa pemain Cina seperti Xie Weneng terlihat mengalami kram dan terjatuh beberapa kali. Xie yang sudah menyatakan tidak bisa melanjutkan pertandingan baru diganti setelah Ivan menunjukkan keraguan-raguan. Xie Weneng mengalami kram dan terjatuh ke tanah sebanyak 3 kali. Xie Weneng sudah menyatakan tidak bisa melanjutkan permainan sehingga Ivan memilih untuk menggantikannya, tulis Sohu. Para penggemar yang menyaksikan langsung pun berteriak meminta pergantian pemain, namun Ivan tetap tidak bergerak cepat. Pelatih kepala seperti itu tidak bisa beradaptasi dengan kompetisi internasional dengan intensitas tinggi, lanjut media tersebut mengkritik sikap sang pelatih yang dianggap lamban dalam mengambil keputusan. Ketegangan ini bahkan membuat asisten pelatih Cina ikut geram. Asisten pelatih sudah menginstruksikan pemain pengganti untuk segera melakukan pemanasan agar siap menggantikan pemain yang kesakitan, tetapi instruksi tersebut dihadang oleh Ivanovic. Melihat situasi tersebut, media Cina pun menyarankan agar Asosiasi Sepak Bola Cina segera mencari pelatih baru. Asosiasi sepak bola seharusnya menghubungi para pelatih ternama di Eropa yang sedang menganggur atau baru saja mengundurkan diri dari klub untuk merancang rencana jangka panjang bagi perkembangan tim sepak bola nasional, ujar Sohu. Kemenangan atas timnas Indonesia pun dianggap murni hasil kerja keras para pemain, bukan strategi pelatih. Kemenangan malam ini sepenuhnya karena para pemain, tulis media tersebut, menegaskan bahwa banyak yang merasa Ivanovic tidak mampu memberikan kontribusi signifikan untuk tim. Bagaimana pendapat kalian mengenai kepemimpinan Branko Ivanovic? Apakah timnas Cina perlu mencari pelatih baru atau tetap memberinya kesempatan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor auto full senyum, talenta keturunan timnas Indonesia penerus Tom Haye akhirnya ditemukan. Ada gelandang Liga Belanda yang bisa dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Berinisial LO. Banyak yang belum tahu, skillnya sungguh mempesona. Simak penjelasan lengkapnya di sini. Gelandang muda berbakat Liam Otto Ganal kembali menjadi sorotan setelah resmi bergabung dengan SBV Excelsior. Nama Liam sebenarnya sudah dikenal di kalangan pencinta sepak bola Indonesia sejak 2021 saat ia masih membela tim junior Feyenoord Rotterdam. Kini di usianya yang menginjak 20 tahun, Liam mulai merangkak naik ke level senior. Pada awal musim 2024 hingga 2025, Liam terdaftar sebagai bagian dari tim U23 klub kasta kedua Liga Belgia, Beerschot VA. Namun, pada Januari 2025, ia memutuskan untuk pindah ke SBV Excelsior yang berlaga di Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda. Meski begitu, Liam tidak langsung diproyeksikan ke tim utama, melainkan lebih dulu bergabung dengan skuad U21. Jika performanya bagus, tidak menutup kemungkinan ia akan dipromosikan ke tim senior, mengingat SBV Excelsior kini berada dalam posisi yang sangat baik untuk promosi ke Eredivisie musim 2024 hingga 2025. Salah satu hal menarik dari Liam Otto Ganal adalah darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya. Ayahnya Otmar Otto Ganal mengungkapkan bahwa ibunya atau nenek Liam berasal dari Kalimantan, tepatnya dari daerah Sungkai yang tidak jauh dari Banjarbaru. Ya benar, ibu saya asli orang Kalimantan. Kamu tahu Sungkai? Ibu saya berasal dari sana dan daerah itu tidak jauh dari Banjarbaru bukan? Kata Otmar, ayah Liam dalam wawancaranya dengan @vootfocus ID.
pindah ke SBV Excelsior, dan kemungkinan besar promosi ke tim utama menjadi langkah besar dalam karier Liam Otoh-Ganal. Dengan darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya, tentunya banyak yang menantikan bagaimana kiprahnya di dunia sepak bola internasional. Bagaimana menurut kalian tentang karier Liam Otoh-Ganal? Apakah ia bisa sukses di SBV Excelsior dan membawa kebanggaan untuk Indonesia? Ayo, berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Dasar pelatih konyol dan gak jelas. Apa-apaan ini? Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan tim pelatihnya di luar dugaan malah posting makan nasi Padang. Padahal itu sangat berbahaya untuk para atlet. Shin Tae-yong auto tertawa melihat ini. Bukannya dibuang, malah diposting akun resmi timnas. Temukan jawabannya di sini. Setelah sibuk melakukan wawancara dengan calon asisten pelatih lokal, Patrick Kluivert dan tim asisten yang terdiri dari Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg akhirnya menikmati makanan khas Indonesia, nasi Padang. Selesai menonton laga Persija versus PSBS Biak di Stadion Patriot pada Minggu (2 Februari 2025), mereka kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pencarian asisten pelatih tambahan. Salah satu nama yang muncul dalam pencarian mereka adalah Zulkifli Syukur yang sempat membagikan undangan wawancaranya. PSSI pun mengonfirmasi bahwa wawancara tersebut berlangsung selama 2 hari dan kini keputusan final sedang menunggu. Usai wawancara, Kluivert dan asistennya pun memutuskan untuk lebih mengenal budaya Indonesia dengan mencicipi nasi Padang. Video mereka menikmati hidangan tersebut diunggah di akun X Timnas Indonesia, dan Denny Lanzaat pun tak ragu mengacungkan jempol sebagai tanda kepuasan. Yang menarik, mereka makan menggunakan tangan, sama seperti kebiasaan warga lokal. Namun ada yang merasa sedikit malu melihat tindakan ini mengingat Kluivert dan timnya yang dikenal sebagai pelatih kelas dunia. Menurut admin, seharusnya mereka bisa lebih menghargai tradisi kuliner Indonesia dengan cara yang lebih sopan, terutama karena mereka adalah sosok yang menjadi panutan banyak orang. Tapi tentu saja mereka tetap terlihat menikmati makanan dengan penuh rasa hormat. Bagaimana menurut kalian, apakah ini menunjukkan keakraban Kluivert dengan budaya Indonesia atau justru membuatnya terlihat kurang profesional? Ayo, beri komentar kalian! Sangat membanggakan publik tanah air dan langsung bikin klub Vietnam menangis kejang-kejang disingkirkan PSM Makassar dari ASEAN Club Championship. Wakil Vietnam gagal dapat bonus 647 juta. Kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Tonton video sampai selesai. Tan Hoa FC harus menelan kekalahan pahit dalam laga penentuan babak penyisihan grup ASEAN Club Championship 2024/2025 melawan PSM Makassar. Dengan misi wajib menang untuk bisa lolos ke semifinal, Tan Hoa yang dilatih oleh Velizar Popov datang ke Indonesia dengan penuh tekad. Namun, harapan mereka untuk melaju ke 4 besar musnah setelah kalah telak 0-3 dari PSM Makassar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Rabu 5/2/2025 malam waktu Indonesia Barat. PSM Makassar sebagai tuan rumah tampil percaya diri dan mendominasi jalannya pertandingan. Kekalahan ini membuat Tan Hoa terlempar ke posisi kedua terbawah klasemen grup A dengan hanya meraih 6 poin. Lebih buruk lagi, mereka menjadi tim dengan koleksi gol terendah di grup ini, bahkan kalah dari tim juru kunci Shan United. Akibat kegagalan ini, Tan Hoa tidak hanya tersingkir dari ajang semifinal, tetapi juga gagal meraih bonus yang sebelumnya dijanjikan oleh petinggi klub. Klub menawarkan bonus sebesar 1 miliar VND sekitar 647 juta untuk para pemain jika mereka berhasil mengalahkan PSM Makassar. Sayangnya dengan kekalahan yang mereka alami, bonus tersebut menjadi impian yang tak tercapai. Apa pendapat kalian tentang kegagalan Tan Hoa di turnamen ini? Apakah mereka bisa bangkit di musim depan? Yuk bagikan komentar kalian. Sudah tak cocok dengan skema pelatih back timnas SW terancam hengkang dari klub Belgia, namun ini yang membuat klub Belanda tertarik. Keputusan SW untuk mempertimbangkan hengkang dari klub Belgia membuka babak baru dalam kariernya. Klub Belanda yang selama ini dikenal kuat, kini siap menampungnya. Mengapa ini bisa terjadi? Simak ulasannya di sini.
Sandy Walsh memang menghadapi situasi sulit di Cafe Mechelen saat ini dengan waktu bermain yang terbatas di bawah pelatih Besnik Hasi. Menurut laporan media asal Belgia, GVA, Sandy sudah tidak masuk dalam rencana jangka pendek tim yang membuka kemungkinan dirinya dijual atau dipinjamkan. Meskipun begitu, prospek kariernya di dunia sepak bola masih sangat cerah dan ada banyak pilihan kompetisi yang bisa ia tuju. Mengarah ke kompetisi Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau Australia mungkin menjadi langkah yang menarik, mengingat banyak klub di sana yang terus berkembang dan memiliki reputasi baik. Namun, jika benar ada ketertarikan dari FC Twente di Belanda, itu bisa menjadi langkah yang baik juga mengingat kualitas kompetisi di Eredivisie dan peluang berkembang di sana. Namun, menggabungkan Sandy Walsh dengan klub seperti Ajax Amsterdam tentu akan menjadi sebuah langkah yang luar biasa bagi kariernya. Ajax selalu dikenal memiliki sistem pengembangan pemain yang solid serta sejarah panjang dalam kompetisi Eropa. Sebuah kesempatan langka untuk pemain yang ingin menguji dirinya di level lebih tinggi. Jadi, jika Sandy Walsh ingin meraih lebih banyak pencapaian, bergabung dengan Ajax bisa menjadi pilihan yang sangat menggoda. Namun, yang terpenting adalah keputusan yang sesuai dengan tujuan karier dan perkembangan dirinya. Bagaimana menurut kalian? Bahrain menolak bermain di Indonesia. Media Irak ungkap alasan sebenarnya di balik ketakutan mereka. Ketika Bahrain menolak bertanding di Indonesia, banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Media Irak akhirnya mengungkapkan fakta yang mengejutkan tentang perlakuan supporter Garuda yang selama ini belum diketahui banyak orang. Simak penjelasannya di sini. Laporan dari media Irak tersebut mencerminkan rasa kecewa mereka terhadap permintaan Bahrain untuk memindahkan lokasi pertandingan. Mereka menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang indah, dihuni oleh masyarakat yang ramah, dan atmosfer sepak bolanya luar biasa. Menurut media Irak, permintaan Bahrain untuk mengubah lokasi pertandingan justru bisa merusak reputasi mereka sendiri. Terutama setelah Indonesia menunjukkan sikap yang sangat sportivitas dalam pertandingan melawan Irak pada Juni 2024 meskipun mereka kalah. FIFA akhirnya memberikan kepastian bahwa pertandingan leg kedua antara Indonesia dan Bahrain akan tetap dilaksanakan di Jakarta pada Maret 2025. Keputusan ini sepertinya sudah melalui pertimbangan matang, mempertahankan integritas kompetisi dan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Tentu saja ini menjadi kemenangan bagi para supporter Indonesia yang berharap bisa kembali mendukung timnas mereka di kandang dengan atmosfer yang meriah dan penuh semangat. Pendapat media Irak ini juga menunjukkan bagaimana Indonesia selalu menunjukkan sikap ramah dan mendukung tim tamu dengan cara yang sangat sportivitas, yang tentu saja menjadi contoh positif dalam dunia sepak bola. Bagaimana menurutmu tentang permintaan Bahrain untuk memindahkan lokasi pertandingan dan keputusan FIFA yang mempertahankan Jakarta sebagai tuan rumah?